Halo semuanya, Sobat Bintang Mulia Homeschooling. Kita berjumpa lagi dalam channel Bintang Mulia Homeschooling. Terima kasih bagi Anda yang sampai saat ini masih setia mengikuti semua video-video yang sering kita share setiap minggunya. Atau mungkin Anda mampir di channel kita karena mendapatkan saran dari algoritma YouTube. Terima kasih. Seperti biasa, kami di sini Bintang Mulia Homeschooling akan membahas segala hal yang sifatnya dia berhubungan dengan parenting, atau mungkin juga terkait dengan proses pembelajaran yang lebih kreatif. Karena kami di Bintang Mulia Homeschooling itu rasanya anti untuk memberikan pembelajaran kepada peserta didik, anak-anak kita itu dengan sesuatu yang biasa saja. Kita biasanya memberikan kepada mereka sesuatu yang lebih menantang, ada nilai-nilai kreativitasnya, karena memang di abad 21 ini sebetulnya nilai itu memang sudah tidak lagi menjadi patokan utama untuk menjadikan seorang anak itu sukses. Ingat ya, nilai itu bukan patokan utama. Nah, lalu kemudian apakah sebetulnya yang bisa mengangkat derajat si anak di masa depan selain hanya dari nilai, IPK, hasil ujian, dan lain-lain? Oke, baik. Kalau untuk pembelajaran di abad 21 sebetulnya hal yang paling sangat berpengaruh ya, selain kecerdasan atau intelijensi, itu sebetulnya ada skill untuk komunikasi, ya kan? Skill komunikasi ini itu membantu anak-anak kita untuk mengeluarkan ide-idenya atau pendapat-pendapatnya itu kepada orang lain. Sehingga itu nanti dimungkinkan akan terjadi transfer pengetahuan, transfer gagasan antara dia dan orang lain. Nah, di mana dalam komunikasi ini biasanya nanti akan menghasilkan ide-ide baru yang kemudian nanti bisa digunakan untuk saling kerjasama, ya kan? Sehingga tadi selain ada intelijensi, itu ada hal yang kaitannya dengan komunikasi, lalu kemudian nanti bisa untuk melakukan kerjasama. Ini penting. Nah, sehingga kalau kita itu dalam pembelajaran saat ini masih mengembangkan hanya yang berbasis pada individualitas, nah itu semakin tidak relevan sekali. Karena nanti selain untuk bisa mengikuti persaingan global, komunikasi itu penting, juga harus bisa bekerja sama dengan orang lain. Kita sukses itu tidak bisa hanya berdiri sendiri, tapi tentunya pasti nanti ada orang-orang lain yang itu sama-sama satu visi, kemudian kita membangun sesuatu. Nah, cara untuk bisa menggabungkan semuanya ini tentunya adalah dengan kerjasama. Kita kerjasama dengan orang lain bekerja sama dengan kita, kan gitu sebaliknya. Nah, oleh karena itu tadi saya bilang kalau sampai saat ini sekolah itu masih mengandalkan hanya soal-soal yang sifatnya individu, lalu kemudian tidak ada proyek yang mengajarkan untuk saling bekerja sama, ya sudah, kita tinggal menunggu nanti pada saatnya di masa depan generasi-generasi sekarang ini dia nanti akan tumbuh bukan menjadi generasi yang optimal, tapi memang hanya dia mengetahui pengetahuan itu hanya untuk dirinya sendiri, tapi tidak untuk digunakan bersama untuk kepentingan bersama. Kan repot. Makanya kalau kita melihat beberapa negara yang sekarang sudah mulai berkembang gitu kan, pendidikannya, itu mereka sudah tidak lagi fokus pada nilai. Mereka lebih fokus pada tata krama ya, adab dulu. Lalu kemudian nanti bagaimana dia bersosialisasi dengan orang-orang lainnya, masyarakat umum. Cuman kalau kita membicarakan hal seperti ini, kadang memang kita masih mentok gitu ya, ketika kita berhadapan dengan orang tua atau masyarakat yang dia wawasannya itu masih konvensional. Sehingga kalau memang kita membicarakan sekolah ya pasti nilai, ranking. Padahal sebetulnya ijazah nilai itu hanya membuktikan bahwa kita sudah pernah melewati proses itu. Ya, proses sekolah. Tapi belum tentu hasilnya itu adalah sesuatu hal yang memang membanggakan. Kemarin kita sudah pernah ngobrol bahwa ternyata kadang kita terheran-heran. Kawan-kawan kita selama semasa sekolah dulu ternyata yang badung-badung gitu ya, yang nakal, yang agak bandel-bandel sedikit, ternyata di masa depannya sekarang itu jadi orang-orang yang sukses. Kenapa? Karena dia ada nilai ketangguhan di sana, ada tough-nya di sana untuk menaklukkan kehidupan, istilahnya gitu. Tapi teman-teman kita yang biasanya memang kutu buku banget, suka pelajaran banget gitu kan, dia asik dengan dirinya sendiri, tapi justru malah kadang ketika dia dewasa,
dia nanti akan kerepotan ketika diminta untuk saling berkolaborasi, saling bertukar gagasan. Repotnya di sana. Jangan sampai generasi sekarang yang memang ini digadang-gadang ya nanti 2030 itu akan menjadi generasi emas ya. Ingat kita sudah 2 tahun terkurangi oleh pandemi sehingga 2 tahun ini tidak ada pembelajaran yang sangat berarti. Sehingga kalau kita tidak mulai mengejar ketertinggalan ini dengan metode yang baru, jadi ya sudah, paling nanti di tahun 2030 tersebut generasi kita pasti nanti akan menjadi generasi yang sama saja. Nah itu yang coba kita hilangkan gitu ya melalui proses pembelajaran di Bintang Mulia. Sehingga tadi seperti saya katakan anak-anak di sini memang belajarnya adalah dengan senang, fun. Ada tugas, tapi kita tidak membebani mereka itu dengan tugas-tugas yang sifatnya soal tertulis, soal yang harus dikerjakan, dijawab, lalu kemudian dikumpulkan. Tidak, kita memberikan semacam wawasan untuk mereka melakukan sesuatu, aktivitas project yang hubungannya dengan tema pembelajaran, sehingga ketika mereka melaksanakan fun iya, terus kemudian nanti active learningnya juga dapat. Lalu kemudian yang paling penting, pemahaman itu didapat dari pengalaman mereka, bukan dari para pengajar kami yang itu memberikan secara lisan langsung, itu bukan. Tapi mereka paham karena dia melakukan, dia ingat, lalu kemudian dia bisa melakukan sesuatu hal lain yang lebih daripada itu karena dia sudah terlatih. Gitu teman-teman, silahkan bagi yang tertarik dengan profil Bintang Mulia Homeschooling, kunjungi website kami, cek di deskripsi, WA ke nomor WA kami untuk bisa mendapatkan konsultasi terkait dengan layanan-layanan pendidikan yang kami miliki. Kami menjamin anak-anak Anda nanti akan menjadi anak-anak yang melakukan proses pembelajaran yang berbeda ketika bergabung dengan Bintang Mulia Homeschooling.